Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru ramadhana syahran mubarak. Ibtaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tuqlaqu fihi abwabul jahim wa tuwallu fihi syayatin. Fihi lailatul khairum min alfisah man hurima khairaha faqad hurim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah masjid paripurna Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang terutama sekali, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Selanjutnya tidak perlu lupa kita kirimkan salawat dan salam buat arwah junjungan alam, junjungan umat siang dan malam, yakni Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah masjid paripurna Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kultum zuhur kita pada hari ini adalah memanfaatkan waktu. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah masjid paripurna Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu di dalam Islam adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan mengalahkan harga uang, emas, berlian, permata nan elok dan batu mulia lainnya. Seorang ahli hikmah pernah mengatakan, barang siapa yang melewatkan satu hari dari umurnya tanpa ada hak yang dia laksanakan, keperduan yang dia tunaikan, kebaikan yang dia tancapkan, ilmu yang dia peroleh, berarti ia telah merusak harinya dan menzolimi dirinya. Ada pepatah mengatakan sesuatu yang misteri bersifat terpanjang tetapi juga yang terpendek, tercepat tetapi juga yang terlambat. Kadang-kadang kita tidak mengindahkannya, setelah ia berlalu baru kita menyadarinya. Ia menelan segala yang kecil dan membangun segala yang besar. Apa itu? Itulah waktu. Waktu adalah yang terpanjang karena ia ukuran keabadian, yang terpendek karena tidak seorang pun mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas kehidupannya di dunia ini. Kaum muslimin, jemaah masjid paripurna Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu di dalam kitab Al-Waqtu fil Hayatil Muslim di sana dikatakan ada 4 kewajiban seorang muslim terhadap waktu. Beginilah seorang muslim dalam mengatur waktunya, dalam memanage waktunya. Sedangkan yang kelima adalah termasuk perbuatan haram yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap waktu. Mana kewajiban seorang muslim terhadap waktu? Yang pertama adalah memakmurkan waktu dengan ibadah, tidak menyia-nyiakan waktu walau sedetik sekalipun untuk hal-hal yang tidak bernilai ibadah. Namun yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah ibadah dalam arti yang seluas-luasnya. Adapun makna ibadah dalam arti yang luas itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu qaulan kana fi'lan jaliyan kana aw khafiyan. Ibadah itu adalah satu nama yang disukai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Agar satu perbuatan itu bernilai ibadah, maka syaratnya 5. Pertama, perbuatan itu tidak bertentangan dengan syarak. Yang kedua, perbuatan itu dilakukan dengan niat yang suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal, segala perbuatan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat. Yang ketiga,
agar satu perbuatan itu bernilai ibadah adalah yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut dengan keteguhan hati dan percaya diri bahwa perbuatan yang dilakukan benar-benar mengandung kebaikan, bukan setengah hati, bukan separuh hati. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai satu pekerjaan, satu perbuatan yang dilakukan dengan keteguhan hati dan percaya diri. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang Allah muliakan, apapun profesi kita sekarang ini, agar dia bernilai ibadah, maka lakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati, dengan percaya diri. Kemudian yang keempat, agar perbuatan itu bernilai ibadah adalah harus memperhatikan garis-garis dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penipuan, tidak ada kecurangan, tidak ada kezaliman di dalamnya. Tapi apabila ada kecurangan, penipuan di dalamnya, maka perbuatan itu tidak dapat dinilai ibadah. Kemudian yang kelima adalah perbuatan-perbuatan duniawi dengan niat ibadah tidak boleh melalaikan kewajiban agama. Apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban agama, maka perbuatan itu hanya dapat dinilai dunia saja, tapi tidak bernilai ibadah. Ini yang pertama, kewajiban seorang muslim terhadap waktu. Yang kedua, kewajiban seorang muslim terhadap waktu adalah hendaklah setiap muslim itu dapat mengatur waktunya untuk berbagai aktivitas, baik yang berkaitan dengan aktivitas dunianya maupun yang berkaitan dengan aktivitas agamanya. Agar apa? Agar aktivitas tersebut tidak saling bertabrakan. Maka oleh sebab itu, aktivitas yang penting harus didahulukan daripada aktivitas yang tidak penting. Aktivitas yang lebih penting harus didahulukan daripada aktivitas yang penting. Aktivitas yang dibatasi oleh waktu harus didahulukan daripada aktivitas yang tidak kena sifat dibatasi oleh waktu. Aktivitas yang dituntut untuk segera dilaksanakan harus didahulukan daripada aktivitas yang tidak kena sifat segera dilaksanakan. Dan aktivitas yang telah ditentukan batas-batas waktunya, maka lakukanlah aktivitas tersebut dalam batas-batas waktu yang telah ditentukan itu. Kemudian yang ketiga adalah setiap waktu itu memiliki ibadahnya sendiri-sendiri, maka beribadahlah sesuai dengan tuntunan waktu itu. Jadi yang terpenting dalam hal ini kaum muslimin yang Allah muliakan, bukan amalan apa dan kapan diamalkan, tapi yang terpenting adalah amalan apa yang sesuai untuk diamalkan dalam waktu yang sesuai pula. Kemudian yang keempat, kewajiban seorang muslim terhadap waktu adalah hendaklah setiap muslim itu dapat mengambil pelajaran dari setiap perputaran waktu yang terjadi di dunia ini. Jangan waktu itu berlalu begitu saja tanpa dapat diambil pelajaran di dalamnya. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Ada yang dapat kita saksikan, ada yang tidak. Seperti tanah bergerak, biji-bijian tumbuh, tumbuh-tumbuhan berbunga, bunga menjadi buah, tanaman yang kering karena ditiup angin, janin yang terbentuk di alam rahim, bayi yang dilahirkan, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi tua, tua menjadi kakek, kakek lalu meninggal. Sejalan dengan bergeraknya cakrawala di langit, berputarnya poros bumi, maka berputarlah keadaan-keadaan yang meliputi manusia itu. Dari kemiskinan menjadi kekayaan, dulu miskin, sekarang menjadi kaya. Dari kesusahan menjadi kemudahan, dulu susah, sekarang menjadi mudah. Dari kemudaan menjadi ketuaan, dulu muda, sekarang sudah berangsur-angsur menjadi tua. Dari kesehatan menjadi kesakitan, dulu sehat-sehat saja, sekarang mulai sakit-sakitan. Kejadian ini semua adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berakal, bagi mereka yang memiliki wawasan, dan bagi mereka yang memiliki hati nurani. Namun kejadian ini semua tidak ada manfaatnya bagi orang yang tidak menggunakan akalnya, yang tidak memiliki hati nurani dan tidak memiliki wawasan. Inilah yang Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Itulah orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Dan mereka mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Kaum muslimin, sidang jamaah Masjid Paripurna Baitus Salam yang Allah muliakan. Inilah 4 kewajiban seorang muslim terhadap waktu. Dan yang kelima, termasuk perbuatan haram yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap waktu, yaitu menyia-nyiakan waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, dalam hal-hal yang mubazir, dan tidak merasa sedih atas sikap dan perbuatan seperti itu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, karena waktu di dalam bulan suci Ramadan ini merupakan waktu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang itu melakukan kesia-siaan atau berbuat dosa dan maksiat di bulan suci Ramadan ini, maka dosanya berkali-kali lipat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Masjid Paripurna Baitus Salam yang Allah muliakan, saking bermanfaatnya waktu, bergunanya waktu, para sahabat-sahabat tempo dulu belum mereka akan berpisah dari perkumpulan mereka sebelum salah seorang dari antara mereka membacakan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling berwasiat dalam kesabaran dan saling berwasiat dalam kebenaran. Ketika ada salah seorang di antara mereka membacakan surah Al-Asr ini, barulah mereka berpisah dari perkumpulan mereka tersebut. Begitu manfaatnya waktu bagi para sahabat-sahabat tempo dulu. Semoga kita dapat mentauladani para sahabat-sahabat tempo dulu dalam hal waktu, sehingga waktu-waktu yang kita lalui di dunia adalah waktu itu yang diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.